Jeritnya dalam hati. Musim 2, Sindrom Mas Sherman. Abang! Buruan! Nanti kita telat, loh! Panggil Hafsah dengan sedikit kencang kepada lelaki yang masih betah mengguyur badan di bawah shower di dalam kamar mandi. Iya, bentar lagi. Sahut Cakra dari dalam. Jangan lama. Timpal Hafsah kembali. Puas dengan jawaban sang suami, kini Hafsah kembali duduk di depan meja rias sambil memperhatikan wajahnya secara mendetail. Terdapat beberapa jerawat kecil-kecil yang nampak bersarang di pipi sebelah kiri. Untungnya, masih dapat disamarkan dengan concealer sehingga tak perlu membuat Hafsah kurang percaya diri untuk bertemu dengan seorang klien hari ini. Ya elah, masih make up-an, toh. Kirain udah mau tinggal jalan. Celetuk Cakra yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi dalam keadaan rambut basah dan hanya mengenakan handuk sebatas pinggang. Namanya juga perempuan. Suara Hafsah kian mengecil begitu menoleh ke arah sang suami dan mendapati pemandangan yang nyaris setiap pagi membuat dia gagal fokus. Perut kotak-kotak dengan kulit yang kian bertambah cerah membuat Hafsah tak bisa berpaling dari pemandangan pagi harinya yang selalu mempesona. Belum lagi, handuk yang dililit agak di bawah posisi yang seharusnya, membuat pikiran Hafsah terkadang traveling kemana-mana. Ngubah cicilan jadi cicilan. Biasa aja dong lihatnya. Fleksibel tenornya bisa cicil killer sampai dihapus 12 dulu. bulan. Download Kredivo Kau tegur sekarang. Cakra dengan mata menyipit menatap wajah Hafsah sembari menunjuk ujung bibirnya sendiri. Refleks, Hafsah benar-benar melakukan perintah Cakra. Diusapnya ujung bibir tanpa sadar kemudian berteriak kesal setelah menyadari bahwa dia baru saja kena jahil oleh suaminya sendiri. Mana ada Hafsah ileran, Bang? Protes Hafsah sembari menghentakkan kakinya dengan keras. Cakra tertawa lebar. Sambil meraih pakaian yang sudah disiapkan sang istri di tepi tempat tidur, lelaki itu terus menertawakan Hafsah dengan kencang. Ya elah, si bocil ngambak. Oloknya sengaja mencari masalah. Hafsah mendelik. Tatapan matanya memancarkan aura kekesalan yang luar biasa. Siapa yang bocil? Tanyanya dengan mulut mendesis. Kamulah. Masa abang? Abang, ih. Hafsah yang semakin sebal langsung meraih boneka teddy bear yang kebetulan ada di dekatnya lalu melemparkan boneka tersebut ke arah Cakra. Enggak kena. Olok Cakra yang sengaja berjoget-joget untuk memanas-manasi sang istri yang batas kesabarannya kadang-kadang hanya setipis tisu. Jangankan dilempar boneka, dilempar dengan granat saja, Cakra bisa menghindar dengan cepat. Abang nyebelin! Kesal sekali rasanya jika Cakra sudah menjahilinya seperti ini. Entah kenapa, lelaki itu paling suka jika melihat Hafsah sedang kesal dengan tampang yang ditekuk. Setelah selesai mengenakan pakaian dan mengeringkan rambut, Cakra tampak mengerutkan alis kala menyadari bahwa sang istri belum juga selesai dengan kegiatannya di depan cermin. Entah apalagi yang perempuan itu bubuhkan di wajahnya. Cakra tak begitu paham. Menurutnya, lebih mudah menghafal jenis-jenis senjata ketimbang menghafal jenis-jenis makeup milik wanita. Abang udah siap? Kata Cakra sambil memamerkan diri yang sudah dibalut dengan pakaian lengkap di hadapan Hafsah yang masih sibuk bergelut menggambar alis di depan cermin. Sabar dong, Bang. Ini Hafsah juga bentar lagi kelar. Sungut Hafsah yang merasa Cakra sengaja tengah memburu dirinya agar cepat berkemas. Ih, malah sewot. Abang kan cuma ngasih tahu. Lagi pula, siapa tadi yang nyuruh abang buru-buru? Coba tahu kalau nunggu kamu dandannya lama, mending abang lama-lamain aja tadi mandinya. Tunggu 5 menit lagi. Ini udah hampir beres kok. Ya sudah, abang tunggu di luar ya. Cakra menghampiri sang istri kemudian melabuhkan kecupan di puncak kepala wanita itu. Takutnya, jika terus direcoki, yang ada acara dandan Hafsah malah makin lama. Sambil menunggu sang istri selesai bertempur dengan peralatan make-upnya, iseng Cakra men-scroll media sosial untuk melihat-lihat kabar berita yang sering lewat di berandanya. Hingga beberapa saat kemudian, matanya sedikit melebar lalu perlahan diikuti dengan seringai tipis kala melihat sebuah berita penangkapan seorang petinggi Polri berinisial HP yang diamankan semalam di kediamannya karena tertangkap tangan sedang melakukan transaksi suap untuk memuluskan seorang gembong narkoba memasarkan narkotikanya di dalam lapas. Akhirnya kena juga Anda. Cakra tersenyum puas sambil mengetuk-ngetuk permukaan layar ponselnya dengan jari telunjuk. Bang, kok senyum-senyum sendiri? Lagi lihat apaan sih? Tanya Hafsah yang membuat Cakra tersentak kaget. Gak ada. Gak lihat apa-apa, kok? Jawab Cakra berbohong. Ponsel lekas ia gelapkan layarnya lalu dimasukkan ke dalam saku celana sebelum Hafsah semakin kepo. Bukan tak ingin bercerita hal yang sebenarnya kepada Hafsah. Hanya saja, Cakra tak mau jika Hafsah harus kembali mengingat masalah yang bahkan sampai sekarang masih terlalu sulit untuk Hafsah lupakan. Abang lagi nge-stalking akun cewek-cewek alay ya? Tanya Hafsah dengan mata memicing curiga. Enak aja. Mana mungkin abang kayak gitu?
Sergah Cakra membela diri. Bohong! Mata Hafsah kian memicing tajam. Kamu pikir, abang cowok apaan? Kalaupun nge-stalking cewek, setidaknya yang sekelas Ariel Tatum lah. Ngapain harus cewek-cewek alay? Enak aja. Gak boleh juga. Desis Hafsah galak. Melihat reaksi sang istri, Cakra tak kuasa menahan tawanya. Astaga. Sebenarnya, kaum wanita ini maunya apa? Disangkal salah. Diakui, apalagi. Bisa-bisa, tercetus perang dunia ketiga jika kaum lelaki seperti Cakra tak mau mengalah juga. Udah, mending kita berangkat sekarang. Takutnya, nanti malah telat ketemu Bu Sakinahnya. Hafsah berkeringat dingin begitu sampai di depan sebuah rumah sakit tempatnya dan Cakra memeriksakan diri. Harapan ingin segera menimang seorang anak sudah tak dapat dibendung lagi. Bahkan, nyaris setiap malam, Hafsah selalu melangitkan doa agar keinginannya bisa cepat terkabul. Siap? Tanya Cakra kepada sang istri yang masih betah menatap bangunan rumah sakit di depannya dengan perasaan gugup. Diremasnya telapak tangan Hafsah yang terasa begitu dingin. Insya Allah. Angguk Hafsah. Menarik nafas panjang lalu dihembuskan pelan melalui mulut, Hafsah akhirnya melangkah mantap masuk ke dalam rumah sakit dengan jemari yang saling bertaut dengan milik sang suami. Tak henti-hentinya ia mengucap doa dalam hati agar kondisinya bisa jauh lebih tenang. Jujur, Hafsah takut rahimnya mengalami masalah akibat kejadian yang dulu pernah menimpanya di masa lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi Bapak Cakra dinyatakan sehat dan tak ada masalah apapun mengenai kesuburan. Dan untuk Ibu Hafsah, dokter wanita di hadapan mereka tampak memperbaiki letak kacamatanya kemudian menghela nafas panjang saat melihat ke arah Hafsah. Kondisi rahim ibu sepertinya memiliki masalah. Ucap sang dokter dengan nada prihatin. Deg. Jantung Hafsah berdetak cepat mendengar penuturan sang dokter. Ia langsung lemas seolah baru saja kehilangan seluruh tenaganya. Sayang? Lirih Cakra pelan. Digenggamnya dengan erat tangan Hafsah untuk menyalurkan kekuatan kepada wanita yang kini sedang syok itu. Mama salah? Tanya Hafsah dengan suara bergetar. Sebelumnya, ia telah memikirkan bahwa kemungkinan seperti ini mungkin saja akan terjadi. Terlebih lagi, pasca ia selesai melakukan kuretase dan keluar dari rumah sakit, dia tak pernah lagi memeriksakan diri ke rumah sakit akibat hilang ingatan yang sempat dideritanya. Ibu Hafsah menderita sindrom Sherman, di mana ada jaringan parut yang terbentuk di dalam rahim Ibu Hafsah. Sepertinya, akibat proses operasi kuretase yang sebelumnya pernah Ibu Hafsah jalani. Hal itulah yang memicu darah yang keluar setiap kali Ibu Hafsah menstruasi jadi sedikit sekali. Kondisi ini pula akan membuat Ibu Hafsah jadi kesulitan untuk memiliki keturunan. Hafsah tertegun. Matanya mulai dipenuhi kaca-kaca tipis yang sepertinya akan mencair sebentar lagi. Harapan di hatinya perlahan layu. Ia yang awalnya begitu menggebu-gebu seolah baru saja dijatuhkan telak oleh fakta yang disampaikan sang dokter. Apa istri saya masih bisa disembuhkan, Dok? Tanya Cakra dengan mata dipenuhi harapan. Bisa? Angguk sang dokter. Syukurnya, kondisinya masih berada di tingkat ringan. Jadi, dengan langkah operasi, kita bisa mengangkat jaringan parut tersebut dari rahim Bu Hafsah. Ada kelegaan mendalam yang dirasakan Cakra begitu mendengar penjelasan lebih lanjut dari sang dokter. Ia menoleh menatap Hafsah yang turut menghela nafas lega sambil mengucap syukur dengan posisi kepala tertunduk dan mata memejam. Hanya saja, setelah operasi dilaksanakan, Ibu Hafsah disarankan menunggu selama 1 tahun untuk memulai program hamil kembali demi memastikan rahim ibu benar-benar sudah pulih dan bersih dari sindrom Sherman tersebut. Hafsah mendesah panjang. Pil pahit dari rasa kecewa harus ia telan mentah-mentah untuk sekarang. Rasanya benar-benar pedih. Gak apa-apa, sayang. Menunggu 1 tahun bukanlah waktu yang lama. Yang penting, kamu sembuh dulu. Oke? Hibur Cakra sambil mengelus punggung tangan sang istri.